Gimana kalau saya bilang ada jenis uang yang justru makin banyak kalau kita belanjakan? Kedengarannya kayak trik sulap ya kan? Tapi buat miliarder Hong Kong Li Ka-shing, ini bukan ilusi sama sekali. Ini justru kunci menuju kekayaan sejati. Yuk kita pecahkan barang-barang paradoks ini. Coba deh resapi kata-kata ini. Semua yang kita tahu tentang nabung seolah-olah dibalik total. Semakin kamu habiskan, semakin banyak kamu dapat. Ini bukan sekedar kutipan motivasi biasa loh. Ini adalah sebuah teka-teki. Dan kita akan bongkar jawabannya sebentar lagi. 3. Angka kuncinya adalah 3. Ada 3 jenis pengeluaran atau 3 jenis uang yang kata Li Ka-shing punya kekuatan magis ini. Penasaran apa aja ketiganya? Oke, kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya 3 jenis uang misterius yang kayaknya menentang logika ini? Jawabannya bukan cuma teori loh. Ini benar-benar bisa mengubah cara Anda melihat anggaran bulanan. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ini bisa dibilang adalah investasi paling aman yang bisa dilakukan siapapun di dunia. Sebuah investasi yang 100% kebal dari krisis ekonomi apapun. Simpelnya gini, uang yang Anda masukkan ke dalam otak Anda, entah itu buat beli buku, ikut kursus online, seminar, pokoknya apapun yang bikin pikiran kita lebih tajam dan keahlian kita nambah. Ini bukan biaya ya, ini modal. Dan ini adalah modal paling berharga yang pernah Anda miliki. Coba deh pikirin analogi ini sebentar. Bill Gates bisa aja kehilangan semua uang dan asetnya besok, tapi dia nggak akan pernah kehilangan pengetahuannya. Itulah aset yang sesungguhnya. Modal yang nggak bisa dicuri, nggak bisa kena inflasi, dan selalu nempel di kepala kita. Nah, ini intinya. Dengan terus mengisi pikiran Anda itu sebenarnya memastikan diri Anda nggak akan pernah benar-benar bangkrut. Anda akan selalu punya alat untuk membangun kembali, dimanapun dan kapanpun. Oke, setelah kita membangun fondasi yang kokoh di dalam diri, Li Ka-shing ngajak kita untuk melihat ke belakang, ke akar kita. Wahyu kedua ini adalah tentang sebuah kewajiban tulus yang menghubungkan kita dengan masa lalu dan juga masa depan kita, yaitu keluarga. Jenis uang misterius yang kedua adalah uang yang Anda berikan kepada orang tua sebagai tanda bakti. Menurut filosofi ini bukan sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget dan mungkin langsung muncul di benak Anda kan? Kalau orang tua kita udah berkecukupan, bahkan mungkin lebih kaya dari kita, kenapa kita tetap harus memberi? Bukannya itu cuma buang-buang uang? Ternyata nilainya itu jauh lebih dari sekedar finansial. Kuncinya ternyata bukan pada berapa jumlah yang kita kasih, tapi pada niat di baliknya. Memberi ke orang tua, nggak peduli kondisi finansial mereka adalah sebuah pesan. Pesan terima kasih, pesan bahwa Anda nggak lupa sama akar Anda. Dan imbalannya bukan cuma kebanggaan di mata mereka, tapi seringkali uang itu justru mereka simpan lagi buat kita untuk keadaan darurat di masa depan. Jadi semacam siklus kebaikan. Oke, dari investasi ke dalam diri sendiri, lalu ke penghormatan pada keluarga, sekarang lingkarannya jadi makin luas. Uang misterius yang ketiga ini membawa kita keluar dari lingkaran pribadi untuk memberi dampak pada dunia di sekitar kita. Ya, ini adalah uang yang sengaja Anda sisihkan untuk diberikan kembali. Filosofinya sederhana banget, setiap kali Anda punya rezeki lebih, sekecil apapun, jadikan itu kebiasaan untuk berdonasi atau beramal. Dan amal di sini artinya luas banget loh, bukan cuma soal donasi uang. Menurut filosofi ini, Anda bisa beramal dengan ilmu atau pengetahuan, bisa beramal dengan tenaga dan semangat, atau tentu saja dengan dana. Jadi, memberi itu bukan cuma transaksi finansial, tapi sebuah pola pikir, sebuah gaya hidup. Lalu, ada level amal yang paling tinggi, dan mungkin yang paling sulit dari semuanya. Bukan uang, bukan tenaga, tapi bisa memberikan senyuman dan kesabaran kepada orang yang bahkan pernah menyakiti kita. Wah, ini adalah puncak dari kemurahan hati, sebuah investasi untuk kedamaian batin kita sendiri. Jadi, setelah kita lihat ketiga jenis pengeluaran ini, gimana semuanya bisa terhubung? Nah, disinilah kita mulai melihat gambaran besarnya. Sebuah filosofi utuh tentang bagaimana kekayaan yang sejati itu sebetulnya diciptakan. Jadi, ini dia peta jalannya. 3 langkah sederhana. Pertama, investasi ke dalam untuk membangun fondasi diri yang kuat. Kedua, lihat ke belakang untuk menghormati akar kita. Dan ketiga, memberi keluar untuk memperluas dampak kita di dunia. Ke dalam, ke belakang, dan keluar. Nah, inilah jawaban dari paradoks tadi. Rahasianya terpecahkan saat kita sadar bahwa uang itu seperti energi. Bukan untuk ditimbun, tapi untuk dialirkan. Dengan mengalirkannya secara cerdas, ke diri sendiri, keluarga, dan komunitas, kita justru menciptakan sebuah siklus yang akan menghasilkan lebih banyak lagi.
Dan sekarang, pertanyaan terakhir buat Anda. Dari 3 rekening ini, rekening pengetahuan, rekening bakti, dan rekening amal, rekening mana yang selama ini mungkin paling Anda abaikan? Bisa jadi, pengeluaran pertama Anda di rekening itulah yang akan menjadi investasi terbaik dalam hidup Anda.